Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, Mas Gibran buktikan kalau Mas Gibran sebagai wapres bukanlah ban serep. Ya, Mas Gibran ya di hari pertama kerjanya langsung turun ke gorong-gorong. Ini membuktikan ataupun menampar keras ya kan terhadap Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Amin Rais, Refdi Harun, dan itu ketua BEM siapa entah namanya yang mengatakan ya kan capres itu cuma ban serep. Nah, sekarang Mas Gibran membuktikan langsung kerja nih, guys. Siapa lagi ya kan? Ayahnya gitu ya kan, Pak Jokowi. Jadi benar sekali ya kan, buah itu tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Benar sekali. Oke, lanjut, ini dia videonya. Mohon maaf nih Mas Gibran ya. Siapa yang menyuruh Mas Gibran langsung kerja? Ya minimal Mas Gibran nyantai dulu istirahat dulu, tidur dulu. Kenapa langsung tancap gas? Ingat loh, anak-anak abah masih pada tantrum, masih pada belum nerima Mas Gibran dilantik jadi wakil presiden. Iya. Masih banyak yang enggak. Terus ada yang bilang juga, kenapa Mas Gibran di hari pertama langsung masuk gorong-gorong? Kata anak abah nih, wah ini mah gorong-gorong jilid 2. Apalagi di berbagai berita ditulis Mas Gibran di hari pertama langsung belusukan ke proyek MRT Jakarta. Keren, mantap. Nih, mereka para anak abah belum siap Mas Gibran mendengar kata belusukan. Jadi ketika mendengar kalimat tersebut, mendengar kata-kata belusukan, anak abah langsung teringat ke Bapak Mas Gibran. Pak Jokowi ya. Jadi kasih napas dulu lah para anak-anak abah. Iya. Mas Gibran benar-benar meniru gaya dan cara kerja ayahnya, Pak Jokowi. Kerja. Ikhlas mengabdi untuk bangsa dan negara. Satu hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Mas Gibran langsung tancap gas. Luar biasa. Ya, hari ini setelah menghadiri acara pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana, Mas Gibran langsung mengunjungi proyek-proyek infrastruktur. Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin, yang ini merupakan proyek MRT fase 2 lintang selatan dan utara, Bundaran HI sampai kota. Itulah yang ditunjukkan oleh Gibran. Mas Gibran sebelumnya juga menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Luar biasa. Dan tentu saja ini bagian dari pembelajaran Mas Gibran. Butuh waktu, butuh proses untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar profesional, benar-benar hanya mementingkan untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia. Ya, saya yakin Mas Gibran tahu betul bagaimana suara-suara negatif, terutama dari para pembenci, pengkritik, yang tentu saja masih belum menerima kehadiran sosok Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Benar. Mereka tidak mau untuk memasang foto Mas Gibran bersanding dengan Pak Prabowo, atau disandingkan foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi wajah Mas Gibran dibuat blur, artinya tidak terlihat. Tetapi sekali lagi, Mas Gibran meniru jejak langkah dari sosok ayahandanya Pak Jokowi yang 10 tahun ini terus dihina, dicaci maki, dicemooh, menganggap Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, plonga-plongo, dungu, tidak layak menjadi presiden. Tetapi Pak Jokowi fokus dengan kerja, ikhlas untuk membangun negara ini. Dan biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Biarlah masyarakat, rakyat yang akan menilai. Benar.
bagaimana kinerja, bagaimana perjuangan, bagaimana pengabdian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menasihatkan hal yang sama kepada Mas Gibran. Pokoknya fokus kerja sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan amanah yang diberikan. Lakukanlah. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang selalu memandang negatif, orang-orang yang selalu mencemooh, orang-orang yang selalu melihat diri Pak Jokowi, diri Mas Gibran itu adalah musuh, adalah lawan yang selalu harus diserang. Tetapi Pak Jokowi, Mas Gibran akan fokus kepada orang-orang yang masih tulus mencintainya. Karena lebih banyak orang yang benar-benar mencintai, benar-benar mengharapkan dari kinerja, dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Mas Gibran. Karena saat ini Mas Gibran sudah diberikan amanah yang besar menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Itu butuh proses dan Mas Gibran saat ini terus belajar. Beliau masih sangat muda sehingga dengan energi yang luar biasa, dengan kelincahan, dengan kemampuan, Mas Gibran saya yakin akan menyesuaikan dengan cepat bagaimana sebenarnya peran dan tugas sebagai seorang wakil presiden yang tentu saja memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap dari Presiden Pak Prabowo. Saya yakin Mas Gibran sudah belajar banyak dengan ayahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya diam ketika dicaci maki, dicemooh, dihina. Beliau fokus untuk kerja, melayani rakyat yang masih mengharapkan atas kiprah dan kinerjanya. Pak Jokowi tidak pernah membalas setiap hinaan, cacian, bahkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan cenderung menyerang pribadi, menyerang esensi harkat martabatnya sebagai sosok manusia. Pak Jokowi hanya diam pasrah. Yang penting beliau tidak melakukan kesalahan, tidak berusaha membuat dendam orang lain. Beliau hanya mengabdi, beliau hanya bekerja, berjuang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu bahagia dan sejahtera. Dan ini terbukti di akhir pemerintahan Pak Jokowi, di akhir masa kepemimpinannya, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tetapi masyarakat, rakyat Indonesia luar biasa menyambut Pak Jokowi. Tak sedikit mereka yang terharu menangis bahwa menyaksikan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi akan selalu dirindukan, dikangeni. Jadi menurut saya, teruslah fokus Mas Gibran. Teruslah bekerja. Saya yakin nanti waktu akan mengubah semuanya. Mereka para pembenci barangkali akan terus membenci Mas Gibran, membenci Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang berhadapan dengan orang besar, dengan orang baik. Saya yakin masyarakat Indonesia melihat sosok Mas Gibran. Pada hakikatnya mereka sedang melihat sosok Pak Jokowi. Setuju. Maka mereka akan antusias, mereka akan mengapresiasi, mereka akan hormat, mereka akan menghargai Mas Gibran. Karena di belakangnya ada sosok nama besar, sosok legenda, sosok Pak Jokowi. Ya benar ya guys, sekarang Mas Gibran ya kan, ya membuktikan kalau Wapres itu bukan hanyalah ban serep ya. Bahkan di hari pertama kerjanya juga langsung belusukan ya kan, langsung menyambangi MRT ya kan. Ya, pembangunan MRT fase kedua ya, waduh luar biasa. Ini adalah sosok-sosok pemimpin masa depan menurut aku guys. Ya menurut aku ya memang ini
sifat-sifat Pak Jokowi yang dilakukan ataupun yang dicontohkan Mas Gibran. Nah, dan aku yakin juga ya kan Pak Jokowi itu sudah ya kasih ilmu yang banyak lah ya pada Mas Gibran ya. Ya secara tidak langsung anak dengan bapak gitu ya kan. Jauh tidak apa buah itu tidak jauh jatuhnya daripada pohonnya. Itu benar ya kan. Dan oke guys, gimana menurut kalian? Mas Gibran apakah cocok jadi pemimpin masa depan? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.